Gue denger-denger Bita sakit ya? Iya, emang kenapa? Pantesan dari kemarin tuh perasaan gue nggak enak. Kayak ada salah satu tulang rusuk gue yang hilang. Ngomong-ngomong Bita sakit apaan? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Ya udah, kalau gitu gue minta alamat rumahnya deh. Nggak boleh. Mas Devi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Dev, ada aja kamu ini. Mbak Bita itu bukan level kamu. Kamu harus sadar diri. Mas Devi, bantuin bungkusin barang yuk. Maaf, Mbak. Itu bukan tugasnya saya. Nanti bilangin Mbak Marsha loh. Udah, lo harus tahu ya, tugas kita hari ini banyak banget. Nih, kita harus ngerjain market ini. Karena kalian udah nungguin. Berarti lo begadang dong, Joy? Kok gue sih? Ya kita bertiga lah. Enak aja. Ya, jadi gue dibawa-bawa. Ini kan tanggung jawab lo berdua. Profesional dong. Gimana sih? Lo lupa ya, kita ngerjain market yang telat ini gara-gara ngerjain tugas lo. Orang lo kemarin cuti, ya kan? Udah tenang semuanya, jangan pada berantem. Kalau kita berantem, masalah kita nggak bakal kelar. Bener tuh kata-kata Kevin. Tuh kata lo ya? Ini baru kata mami gue. Teh, kopi hitam atuh ya. Iya, bentar ya. Mas Dul, udah tahu informasi terbaru belum? Informasi apaan? Yang ada saya lagi bete, Teh. Bita nggak masuk kantor. Semangat saya hilang. Justru itu yang Tete mau kasih tahu soal Mbak Bita. Emang kenapa Bita nggak masuk kantor? Mbak Bita lagi sakit, makanya dia nggak masuk kantor. Masya Allah. Ya yang Bita sakit. Ya ampun, sakit apaan, Teh? Teteh nggak tahu Mbak Bita sakit apaan. Yang pasti Mbak Bita sakit aja. Gue nggak bisa berdiam diri. Gue harus jadi pahlawan. Gue harus jenguk Bita. Ngomong-ngomong, alamatnya Bita di mana, Teh? Nggak tahu. Kok Teteh bisa nggak tahu? Kan Teteh pusat informasi. Ih, Teteh mah di sini tukang bikin kopi. Saya mah nggak butuh kopi. Saya butuh informasi. Mas Dul, ini kopinya gimana? Udah, Teteh minumin diri dah. Ya ampun, Bit. Ini panas banget. Ke dokter yuk. Aduh, enggak, Asya. Lagian juga cuma pusing biasa doang, terus juga sembuh. Kantor gimana? Udah, nggak usah pikirin kantor. Kan udah gue bilang, semuanya gue yang handle. Lo istirahat aja ya. Iya, seharian juga ntar besok sembuh. Mbak Bita pusing-pusing ya? Dari semalam kepala saya berat banget. Ayo Mbak, tengkurap. Mau lo apain? Popi mau kerokin Mbak Bita. Pop, yang bener aja. Masa Bita lo kerokin? Popi, saya tuh nggak bisa dikerok. Udah Mbak, nggak apa-apa. Belang dikit asal sembuh. Semalam Popi juga nggak enak badan. Pusing-pusing, kembung-kembung. Terus Popi kerok sendiri deh. Sembuh. Nih, lihat nih Mbak. Tuh. Gue denger-denger Bita sakit ya? Iya, emang kenapa? Pantesan dari kemarin tuh perasaan gue nggak enak. Kayak ada salah satu tulang rusuk gue yang hilang. Ngomong-ngomong Bita sakit apaan? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Ya udah, kalau gitu gue minta alamat rumahnya deh. Nggak boleh. Ini harus kelar nih, Pin. Iya. Ntar klien ngomel-ngomel lagi. Taruh tengah kali ya. Dul, mondar-mandir aja sih. Ganggu konsentrasi nih. Si Bita sakit, gue mau jenguk. Oh,
boleh aja Dul, jenguk yang orang sakit itu malah bagus. Sekalian memberikan semangat kepada yang sakit, ya kan? Nah, cuma permasalahannya kita harus kelarin market ini. Ini sebelah sini, Pin. Iya. Halo, Ma? Hah? Paman sakit? Hah? Dirawat di rumah sakit? Ya ampun. Iya, Ma. Nanti dulu ke sana ya. Aduh, paman sakit lagi. Joy, paman gue sakit. Kayaknya gue harus jenguk deh nih. Emang lu punya paman? Hah? Paman lu siapa yang namanya? Ada namanya Paman Sam. Lu gak kenal deh. Gue aja baru kenal. Dul, gue udah tahu akal bulus lu. Lu cuma nggak mau bantuin kita berdua kan? Mau. Gak bisa. Intinya, lu harus di sini bantuin kita kelarin market ini. Makasih ya. Pak Kiki, ikut Nita ke kantor cewekholik.com yuk. Ngapain? Pasti mintain beli baju ya? Enggak, udah bukan. Yuk ikut aja yuk. Ayo, nanti Nita jelasin. Yuk. Neng. Ya Allah, berikan kesembuhan sama paman saya dan umur yang panjang. Amin. Elah, Dul. Aduh, kita itu temenan udah lama, Dul. Jadi gue tuh paham, kali ini lu lagi bohong, ya kan? Tau dari mana lo? Ya, buktinya tuh, mata lo ngedipes sering, kayak orang cacingan. Mana? Enggak. Tuh, tangan saya pegel, bau saya juga. Ini sih bukan apa-apa Mas Devi. Kemarin-kemarin tuh kita suruh bungkusin 50 paket dalam sehari. Hah? Nah, lu jadi bengong begitu. Baru lihat gua aja udah terkesima romannya. Walah, Pak. Orang tua kok geeran. Teh Nita, ada apa kesini? Oh, saya belum bayar ya, Teh. Enggak, bukan. Teteh kesini teh mau bantuin kamu. Oh, mau bantuin? Yaudah. Teh, masih banyak, Teh. Kebetulan saya udah pegel banget ini. Sini. Ih, bukan. Teteh bukan mau bantuin bungkusin. Teteh mau bantuin kamu supaya kamu teh bisa pergi nengok Mbak Bita. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih banyak, tuh. Bau terasi ya? Enggak. Bau bawang. Tapi kalau pas gue jenguk Bita, Ade, Popi sama Marsha, gimana ya? Marsha. Kok gue jadi kangen dadakan sama Marsha ya? Gue jadi kangen Popi. Marsha. Jadi gimana ya? Gue nggak boleh kayak gini. Kata mami gue, cowok itu ini pegang janjinya. Kalau masalah deadline yang kita buat aja kayak gini, nggak bisa kita tepatin. Gimana kita disebut laki-laki? Asal lo tahu, gue lagi mencoba jadi laki-laki dengan menepati janji gue terhadap diri gue sendiri, yaitu dengan jenguk Bita. Intinya, tetap aja kagak bisa. Pesawat terbang siap meluncur. Lewati Bali, lewati Jakarta. Terus ke Jepang. Saya bukan anak kecil, Pop. Oh, Mbak Bita. Popi juga biasanya nyuapin keponakan Popi, makanya malah lahap. Lagi. Halo? Iya, Miss Sherin?